Ya jemaah, Amr bin As ini punya dosa besar. Amr bin As ini tadi disebutkan dosa besar dia ingin membunuh Nabi SAW. Ingin, bayangkan dia. Dia punya keinginan yang Allah tahu dengan apa yang dia inginkan. Dia pernah diutus sama orang-orang Quraisy berangkat ke Habasyah. Tahun kelima kenabian kira-kira. Untuk apa? Untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah. Kita lihat ya. Kalau permusuhan kita dengan seseorang karena urusan dunia, maka kita berharap untuk tidak melihat wajah orang itu. Selesai sudah. Ma'assalamah sudah. Tapi kalau permusuhan kita karena agama, kemanapun orang itu pergi kita gak suka. Maka itu yang terjadi dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Ini sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah pergi meninggalkan Mekah. Hidup di Habasyah. Negeri yang bahasanya berbeda. Mereka juga gak punya kenalan di sana. Hanya di situ ada raja yang tidak mendolimi seorang pun di sana. Itu mereka gak puas. Mereka kirim Amr bin As bersama Abdullah bin Abi Umayyah untuk berhadapan atau untuk menemui Najasyi agar orang itu dibalikkan ke Mekah. Untuk apa dibalikkan ke Mekah? Untuk disiksa. Sampai seperti itu. Itu dosanya Amr bin As. Selain tadi dosa besar dia. Ya, ini ada cerita Amr bin As sebelum dia meninggal dunia. Bagaimana ternyata fase kehidupan dia itu ada 3. Dan sepertinya kita pun mirip dengan fase itu. Ketika Amr bin As di atas ranjang kematian. Orang-orang membesuk dia, Amr bin As ini gak mau ngelihat kepada mereka. Dia menghadap ke tembok sambil menangis, terseduh-seduh. Anaknya Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada ayahnya, "Lima tabki? Kenapa engkau nangis ayah? Ajaza'an 'alal maut? Apakah karena engkau takut dengan kematian? Cemas dengan kematian?" Akhirnya anaknya ini menyebutkan kepada bapaknya, "Ayah, engkau itu sudah mendampingi Nabi SAW. Nabi sudah mengatakan tentang engkau ini dan itu." Ada banyaklah peran-peran indah yang dilakukan Amr bin As setelah masuk Islam. Akhirnya dia menghadapi orang-orang di sekitarnya. Lalu dia mengatakan, "La wallahi walakin mimma ba'd." Enggak. Aku bukan takut dengan kematian. Tapi yang setelah kematian yang aku takutkan, kata dia. Qad kunta ala khair. Ayah, engkau di atas kebaikan gitu. Supaya dia terus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dia menyebutkan bagaimana dia mendampingi Nabi SAW. Bagaimana dia termasuk yang menaklukkan negeri Syam. Ya. Amr bin As. Yang kemudian Amr bin As ini menjadi gubernur di Mesir. Akhirnya Amr bin As mengatakan, "Taraktu afdal min dzalika kulli." Aku meninggalkan sesuatu sebenarnya yang lebih afdal dari semua itu. Apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Itu yang ada pada diriku. Lalu Amr bin As mengatakan, "Inni kuntu ala thalathati atbaq." Kehidupanku itu melalui 3 fase. Yang pertama, ketika aku kafir. Aku menjadi orang yang paling benci sama Nabi SAW. Dan kalau aku bisa membunuh Nabi pada waktu itu, aku akan lakukan. Dan kalau aku mati pada saat itu, pasti aku masuk neraka. Yakin masuk neraka. Kemudian aku masuk Islam. Masuk Islamnya Amr bin As ini sebelum penaklukan kota Mekah. Tahun ke-7. Penaklukan kota Mekah itu tahun ke-8. Dia ini jagoan-jagoan Mekah. Mereka masuk Islam. Dan ketika Amr bin As membaiat Nabi SAW, Amr bin As itu narik tangannya.
Kata dia, ashtarit ya Rasulullah. Aku mau masuk Islam tapi pakai syarat. Mada tashtarit? Apa persyaratanmu? Diampuni dosa-dosaku yang lalu ya Rasulullah. Bayangin. Karena kalau dia masuk Islam tapi dosa-dosa besar dia nggak diampuni, ya dia akan binasa. Pikiran dia seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Amr, apa engkau nggak tahu ya Amr bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Bahwa taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Haji itu juga menghapuskan dosa-dosa. Akhirnya kata Amr bin As, ketika aku membaiat Nabi SAW, kuntu asyaddan nas hayaan minhu. Aku adalah orang yang paling malu sama Nabi SAW. Fama mala'tu aini min Rasulillahi SAW. Enggak pernah aku melihat Nabi ya, memandang sambil melontoti Nabi itu enggak pernah. Dari wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mata Amr bin As. Kata dia, falau mutu yauma idzin, kalau aku mati pada waktu itu, aku berharap aku masuk surga. Berharap. Kemudian setelah Nabi meninggal dunia, ya aku sibuk dengan beberapa kepemimpinan dan pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan aku nggak tahu apakah itu akan jadi pahala buat aku atau tidak. Dan sepertinya kita mengalami fase itu.